Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Sekarang kita update terkait dengan klarifikasi dan juga reaksi dari Novi dan juga Densu beserta kuasa hukum dari Novi membahas terkait dengan video rekaman yang sudah diakui menurut Denny Sumargo itu adalah obrolannya dengan Farhad Abbas dan ternyata kan menurut Densu di sini rekaman tersebut yang dugaannya kalau menurut Gary ini direkamnya sekitar tanggal 25 Oktober 2024. Jadi sudah lebih dari 2 bulan yang lalu ya pada saat Densu itu akan liburan ke Korea Selatan. Ini Densu mengatakan bahwa saya sudah memberitahukan terkait dengan hal tersebut ke Novi, ke Gary, bahkan juga ke kuasa hukumnya yang lama. Tetapi memang nggak bisa dipungkiri, walaupun Novi mengatakan bahwa saya nggak ada masalah kok dengan rekaman tersebut, dan betul apa yang disampaikan oleh Densu itu adalah sudah diklarifikasi bahwa dia sudah mengakui pernah mengatakan hal tersebut yang menurutnya adalah hal yang wajar selama kan tidak dipublikasikan. Sebuah obrolan yang sifatnya adalah di ranah pribadi. Tetapi ini menjadi suatu hal yang berbeda pada saat ada seseorang yang sengaja menyebarkan ini dugaannya ke area publik. Dan Densu pun ngobrol dengan kuasa hukumnya Novi terkait dengan bagaimana laporan secara hukum. Karena Densu kan bilang bahwa ya, misalnya yang merekam itu adalah saya, tetapi apakah saya bisa kena dari pasal-pasal yang akan diajukan mungkin dari pihak yang ngerasa keberatan? Kalau dari Novi, jelas dia bisa mengajukan hal tersebut karena sudah tidak ada lagi kata-kata dugaan atau bahkan pertanyaan dalam rekaman tersebut. Tetapi apakah Novi akan melaporkan Densu karena ini adalah sudah ada itikat baik dari awal sudah dikasih tahu. Menurut aku Novi tidak akan melaporkan Densu karena memang masalah utamanya bukan di situ. Kalau justru Novi melaporkan Densu, ini adalah tujuan dari orang yang sengaja menyebarkan video tersebut tercapai. Terjadinya perpecahan antara Novi dan Densu karena jujur kalau Novi ini hanya berdiri sendiri, tidak lagi dalam tanda kutip ada support dari Densu, ini akan berat perjuangan ke depannya. Sebelum kita bahas poin-poinnya, kita simak dulu pada saat Novi memberikan reaksi dengan video yang sebenarnya dia mengaku sudah melihatnya. Rekaman tersebut sudah didengar sekitar 2 bulan yang lalu, tetapi dia kaget bahwa hari ini dia melihatnya itu banyak diputar di media sosial. Sosial media banyak banget yang memposting terkait dengan rekaman tersebut. Ini cuplikannya teman-teman. Ya, jadi intinya semuanya sebelum ini tersebar, aku udah tahu. Dan buat aku pribadi, ya sudah gitu loh, nggak ada masalah apapun gitu. Jadi maka pada saat ini tersebar, aku langsung kayak, loh kok ini muncul gitu di saat sudah berjalan 2 bulan. Ini pasti ada hal-hal yang disengaja untuk memperkeruh keadaan atau mungkin. Oke, bagian pertama Novi mengatakan tidak masalah dan dia pun sudah mendengar 2 bulan sebelum akhirnya rekaman tersebut disebarkan. Ya, walaupun Novi mengatakan gak ada masalah di bibir, tapi kita bisa ngelihat ya dari ekspresi wajah, intonasi suara. Kayak mukanya kan kayak matanya sembab begitu ya. Apakah dia menangis semalaman, sedih, kecewa? Bukan karena tentang ucapannya dari Densu kalau menurut aku. Tapi lebih ke masalah kok akhirnya banyak orang yang eh, tahu tentang hal-hal yang sudah sering sebenarnya dilontarkan dari pihak lawannya Novi, tapi dilontarkan ini ternyata dari sosok Densu gitu loh. Dan Novi memang kelihatan tertekan di sini. Harus divalidasi sih menurut aku. Validasi artinya adalah ya memang dia lagi sedih, dia lagi kecewa, diakui saja agar tidak denial. Karena kalau denial itu akan ngebuat beban mentalnya akan jauh lebih tinggi. Tetapi dengan Novi tidak marah, tidak kecewa dengan Densu, menurut aku ini adalah langkah yang tepat ya. Karena kalau nanti terjadi adu domba, justru target utama tujuan dari orang yang menyebarkan rekaman tersebut berhasil loh, memecah belah antara Densu dan juga Novi. Dan Densu pun aku lihat banyak yang komentar justru menyerang dia gitu dengan kata-kata yang banyak hal-hal negatif. Dan Densu fair gitu ya, nggak masalah deh kalau saya dihujat karena memang saat itu saya sedang rumpi dalam tanda kutip. Tapi tujuannya Densu, dia mengklarifikasi di situ bahwa saya itu tujuannya adalah ngobrol seperti itu untuk mencari data.
Tapi hal tersebut pun gue sampaikan ke Novi, Gary, dan juga kuasa hukum yang lama. Kemudian gue nggak temukan kebenarannya, makanya gue samperin Farhad saat itu. Oke, lanjut lagi, reaksi dari Novi seperti apa pada saat ngobrol dengan dengan Denny Sumargo di sini, teman-teman. Membuat hubungan saya sama Bang Densu nggak baik gitu. Padahal sobat sejauh ini kita baik-baik aja gitu. Iya, jadi buat orang-orang yang mempermasalahkan masalah suara rekaman itu suara rekaman yang ada di dalam rekaman itu emang suara gua sama Farhad, itu betul. Kemudian itu sudah gua informasikan ke Novi dan juga kepada Gary dan tim lawyernya Brian. Dan kalau dibilang gue membela diri, gue nggak perlu pembela diri apa-apa di sini. Gue hanya memberitahu yang sebenarnya dan silakan konfirmasi kepada orang yang bersangkutan. Tujuan gue waktu itu ngobrol di isi pembicaraan yang tersebar itu adalah gue mencari tahu tujuannya Farhad itu apa, karena dia yang membawa narasi ke gue. Kalau Novi itu begini begitu, terus gue bilang ya gue pura-pura bego aja ya. Gue sih pernah dengar, gue bilang. Tapi lu jangan rekam ya, karena gue tahu ini dia pasti rekam, gue bilang. Tapi kan gue sampaikan ke Novi dan ke Gary dan ke Brian. Artinya gue cukup transparan lah sama kalian. Gue juga nggak mau diadu domba sama kalian. Gue nggak mau ribut sama kalian karena dari awal Novi kan tahu saya komitmennya dari awal bantu menyelesaikan. Jangan sampai juga Novi diserang dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan substansi. Oke, untuk bagian ini yang menyelamatkan Densu bukan dari kemarahan netizen, yaitu urusan beda lagi. Tapi dalam tanda kutip adalah kepada orang yang dibicarakan adalah Novi, yang dalam tanda kutip menyelamatkan atau mengexcuse adalah karena Densu sudah ngasih tahu lebih dulu. Ini akan menjadi cerita yang berbeda kalau seandainya Densu tidak pernah melakukan apa yang diklaim, yaitu adalah sudah menyerahkan rekaman tersebut. Ada Gary, ada Novi dalam obrolan ini. Gary pun mengatakan, iya kita sudah dengar kok, sudah bahkan lebih lengkap versinya dibandingkan yang tersebar tersebut. Jadi untuk Novi, antara Densu, mereka sudah tidak ada masalah. Walaupun Novi manusia biasa, masih terlihat kayak sakit hati. Dengan ada beberapa hal yang dibicarakan di situ yang kemudian diketahui oleh publik. Terlepas itu benar atau salah. Nah, Densu pun juga dia kan kelihatannya santai, kesannya kayak selengean. Tapi aku melihat kayak ada aura kegeraman. Dia agak sangat emosi sebenarnya. Teori dekonstruktif ya sebenarnya. Orang yang kelihatan mungkin kalem, bercandaan, selengean, biasanya justru itu hanya untuk mengcover sebuah emosi yang kayak api dalam sekam gitu teman-teman. Api dalam sekam kan kalau kita lihat ya, apinya kan di luar kecil. Tetapi di dalam tuh kobarannya luar biasa. Apakah ini adalah yang sekarang berada di pikirannya Densu? Karena dia waktu ngobrol di momen lainnya dengan kuasa hukumnya Novi bersama Novi juga ya, ada Disna di sini. Densu bilang bahwa ini bagaimana ya caranya untuk proses secara hukum, karena ada aroma gitu. Densu ini pengen mempermasalahkan orang yang menyebarkan, tapi Densu tidak mau mempermasalahkan orang yang merekamnya. Apakah bisa dalam dunia hukum tuh dipilah-pilih gitu loh? I mean, this is like the strategy. Karena setiap orang aku rasa di sini memang sudah nggak boleh lagi mengikuti emosi lagi, tapi harus bisa berpikir jernih, menghitung-hitung langkah-langkah dalam drama Donasi Agus ini. Kita coba simak obrolan antara Denny Sumargo beserta kuasa hukum Novi berikut ini teman-teman. Kami misalnya, terus aku kasih ke si A, oke. Terus tanpa aku tahu si A ini upload gitu kan untuk tujuan tertentu lah, yang pasti tujuannya ngadu domba lah ke arah sana. Nah, Novi tersinggung, dia laporin lah si rekaman ini. Nah, saya posisinya sebagai orang itu bagaimana? ITE bang, kalau itu ITE, jadi illegal aksesnya nggak masuk karena dia nggak mencuri data secara langsung, tapi ITE-nya masuk mutlak. Oke, jadi kalau Novi nih ya mau melaporkan rekaman tersebut, berarti orang yang berdiskusi di situ semuanya akan kena. Ya logikanya sih gini ya. Ya kalau menurut kuasa hukumnya Novi, Disna di sini bilang bahwa itu akan kenanya ITE kalau Novi melaporkan, dan nggak bisa
kalau cuman satu orang yang ITE kayaknya. Dua-duanya kan ada logika ya, aku nggak ngerti dalam dunia hukum nanti seperti apa. Tapi secara logical thinking, ya nggak mungkin dong hanya satu orang dua-duanya gitu. Nah, aku rasa Novi tidak mau melaporkan Denso. Dan ini pinter juga yang ngebuat merekam yang menyebarkan gitu. Karena kalau Novi ngelaporin artinya nggak cuma lawan bicaranya Densu aja yang akan dikenakan pasal, tapi juga Densunya. Makanya kan Novi belum ada statement akan melaporkan untuk undang-undang ITE tersebut. Oke, ini dilema banget ya Novi di sini. Ya, karena tujuan dia menyebarkan itu apa? Itu tadi kayak misalkan TT kemarin penggiringan opini kah, adu domba gitu ya, sehingga diketahui halayak ramai. Yang mutlak masuk adalah UU ITE-nya dulu, baru kemudian kalau dia dapatkan akses itu secara ilegal maka masuk ke illegal access. Berarti gue yang kena. Iya. Enggak, kalau abang kemudian yang ITE-nya kena bisa. Illegal access itu pengambilan secara ilegal kan. Misalkan nih abang yang punya, terus apakah abang kena? Kalau abang menyimpan sendiri nggak kena. Oke, tapi kan gue kasih nih misalnya ke istriku misalnya. Ibu pergi naikin tanpa sepengetahuan aku, alasannya istrinya yang kena lah. Yang kena siapa ya? Istri abang. Oh, gue nggak kena ya? Enggak. Kena dong. Kan illegal access. Karena istri abang ngambil di abang bukan kemudian dengan cara ilegal, abang ngasih gitu. Tapi maksudnya untuk konsumsi sendiri, bukan untuk dipublish. Oh, berarti istri gue yang kena, ibaratnya begitu tuh. Iya. Oke. Abang nggak kena. Nanti dikira Ini perumpamaan ya guys ya, bukan istri gue nyebar-nyebar ya. Jangan. Ini netizen. Oke. Jadi untuk bagian itu aku ngelihat bahwa Densu ini sekarang sedang melihat ya dari ya hukum, aturannya dan sebagainya. Dia memang Novi tidak mau seperti kalau untuk melaporkan secara ITE karena akan terbawa-bawa Densunya di sini. Tapi sekarang yang sedang dicari adalah siapa yang menyebarkannya. Dan ini adalah bagian yang juga tidak mudah teman-teman. Karena pasti di balik ini ada sesuatu hal gitu. Kita itu tidak bisa mengejudge hanya dari covernya doang. Kenapa ini bisa A, mungkin ada hubungnya dengan B, C, dan D. Itu pasti ada arahnya ke sana. Dan kita nggak ada masalah ya dengan... Iya, karena abang kan pemilik dan kemudian menyerahkan itu, mengirimkan itu secara sukarela. Tapi untuk konsumsi pribadi, bukan untuk dipublish. Oke. Nah, ini dia bingung nih Densu di sini. Tapi kalau aku melihat di sini ya ini adalah haknya Novi ya. Tentang bagian tersebut, apakah dia akan melaporkan ITE atau enggak. Tapi kalau dia membuat somasi, ya Densu akan kena di situ. Dan yang bisa melaporkan untuk orang yang menyebarkan tersebut, ya hanya bisa adalah orang-orang yang berada dalam percakapan tersebut. Densu dan juga lawan bicaranya, teman-teman. So, memang ini adalah bagian yang sifatnya udah kayak strategi gitu. Jadi, memang udah banyak intrik dalam drama Donasi Agus ini. Yang bisa aku sampaikan adalah, ya kuat-kuatin aja mentalnya Novi di sini. Karena memang secara pribadi, yang dilakukan Novi ini adalah sudah level maksimal. Tapi aku yakin kok, walaupun pada akhirnya Novi seandainya gitu ya menyerahkan uang ini ke Agus seluruhnya seperti yang dia harapkan dan dia klaim dengan berbagai alasannya, aku yakin netizen pasti akan memahami bahwa Novi sudah memperjuangkan sedemikian rupa sampai sejauh ini, tetapi apalah daya dia tidak mampu melakukan hal yang jauh lebih maksimal. Dan tidak ada pilihan lagi sih buat Novi selain untuk melawan. Ya, kalau aku lihat sekarang kan aromanya ini adalah keputusannya pada nanti donatur ya, karena kan di tanggal 8 Januari 2025 itu katanya akan segera ada putusan atau sidang perdana, aku nggak tahu, tapi tanggal 8 Januari kurang lebih itu adalah bagian di mana sidang perdata untuk Donasi Agus ini akan mulai ditentukan. Apakah putusan hari itu juga? I don't know. Pasti kan biasa dalam sidang perdata pun akan ada bagian yang mediasi dulu kan. Tidak langsung ujuk-ujuk langsung sidang putusan kan. Tidak lah. Pasti dugaanku adalah bagian yang sifatnya adalah mediasi terlebih dulu. Karena kalau sekarang aku lihat bahwa kalau dibilang Novi adalah penentu uang Donasi Agus tersebut mau dibawa kemana arahnya, I don't think so. Karena ada
si perwakilan para kuasa hukum dari donaturnya. Walaupun ada yang bilang perwakilan kuasa hukum donatur itu cuma 500 dari sekian ribu. Apakah dalam dunia hukum boleh perwakilan seperti itu? Ada juga yang dibilang katanya dipalsukan dan sebagainya. Ya, setiap orang kan boleh ya mendalilkan apapun, tapi seharusnya orang yang mendalilkan harusnya juga melakukan pembuktian. Sementara itu dulu yang bisa aku update mengenai drama donasi Agus yang luar biasa sangat membuat kita berkerut dahi. Kita yang menyaksikan dan mengamati aja pusing banget, apalagi Novi, Densu, dan orang-orang yang terkait dalam peristiwa ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok Dian Jasa Asmara. Sampai jumpa.